Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai besar sampel untuk estimasi proporsi dan rata-rata. Ada 5 outline yang akan dibahas pada materi kali ini. Yang pertama akan membahas mengenai besar sampel untuk estimasi proporsi, kemudian dilanjutkan dengan besar sampel untuk estimasi rata-rata, kemudian dilanjutkan dengan ancaman bias pada sampel desain survei estimasi, bagaimana prosedur pengambilan sampel untuk survei, dan yang terakhir akan membahas mengenai besar sampel untuk populasi terbatas. Kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengenai besar sampel untuk estimasi proporsi. Nah, perhitungan untuk besar sampel untuk estimasi proporsi ini digunakan ketika peneliti ingin melakukan suatu penelitian yang bersifat deskriptif. Artinya, peneliti di sini hanya ingin mendapatkan gambaran atau deskripsi mengenai prevalensi atau proporsi ataupun persentase dari permasalahan penelitiannya tersebut. Jadi, tujuan penelitian ketika ingin menggunakan besar sampel untuk estimasi proporsi ini adalah penelitian deskriptif. Nah, data yang digunakan dalam perhitungan besar sampel untuk estimasi proporsi ini adalah data kategorik dengan skala ukur nominal ataupun ordinal. Nah, sifatnya adalah proporsi gitu ya. Jadi kalau data proporsi ini merupakan data kategorik dengan skala ukur nominal ataupun ordinal. Nah, contohnya adalah misalkan seorang peneliti ingin mengetahui prevalensi anemia pada ibu hamil di Kota Palembang tahun 2021. Jadi tujuan penelitiannya hanya ingin mengetahui prevalensi anemia pada ibu hamil. Nah, rumus untuk perhitungan besar sampelnya menggunakan rumus untuk estimasi proporsi. Karena yang ingin diketahui adalah prevalensi, gitu ya. Jadi, besar sampel yang digunakan adalah estimasi proporsi. Kemudian contoh yang kedua adalah mahasiswa ingin melakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran proporsi balita stunting di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2021. Sama, ini juga tujuan penelitiannya untuk mendapatkan gambaran proporsi saja, bukan menguji hipotesis. Oleh karena itu, perhitungan besar sampel yang tepat untuk contoh kedua ini adalah besar sampel untuk estimasi proporsi. Nah, nanti untuk besar sampel estimasi proporsi ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, besar sampel untuk estimasi proporsi dengan presisi mutlak, dan yang kedua adalah besar sampel untuk estimasi proporsi dengan presisi relatif. Jadi, untuk yang presisi mutlak seperti ini rumusnya. Kemudian untuk yang presisi relatif seperti ini rumusnya. Di mana nilai epsilon di sini merupakan pembagian antara nilai presisi mutlak dengan proporsinya. Ini adalah keterangan untuk rumus besar sampel untuk estimasi proporsi, baik untuk presisi mutlak dan presisi relatif. Kemudian ini adalah contoh untuk penggunaan rumus besar sampel untuk estimasi proporsi. Misalkan seorang mahasiswa ingin melakukan penelitian yang berjudul Gambaran Prevalensi Stunting pada Balita di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2021. Jadi, desain penelitian ini adalah desain cross-seksional, kemudian karena tujuannya hanya ingin mendapatkan gambaran yang merupakan penjelasan atau deskripsi dari prevalensi, maka nanti untuk perhitungan besar sampelnya menggunakan besar sampel untuk estimasi proporsi. Kemudian yang perlu dilakukan oleh mahasiswa ini adalah mencari informasi mengenai proporsi balita stunting sebagai informasi awalnya. Untuk menghitung besar sampelnya tadi dibutuhkan nilai proporsi gitu ya. Nah, nilai proporsi ini didapatkan bisa dari laporan atau profil kesehatan dan ataupun artikel jurnal yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan mahasiswa ini tadi. Nah, misalkan diperoleh dari profil kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, ditemukan bahwa sebanyak 20% balita mengalami stunting. Maka
berapa jumlah sampel yang dibutuhkan mahasiswa untuk dapat melakukan penelitian tersebut dengan alfa atau tingkat kesalahan 5% dan presisi mutlaknya adalah 10%. Jadi, yang diketahui dari contoh soal ini adalah nilai proporsi, yaitu prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Selatan, misalkan 20% atau 0,2. Kemudian diketahui yaitu nilai D yang berupa presisi mutlak sebesar 10% atau 0,1, dan nilai Z 1 min alfa per 2, alfanya tadi adalah 5%, maka confidence intervalnya adalah 95%, dan Z 1 min alfa per 2 nya menjadi 1,96. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam rumus yang sudah diberikan tadi, maka didapatkan hasilnya adalah 62. Nah, rumus yang tadi sudah diberikan itu merupakan rumus dari software atau aplikasi yang bernama Sample Size. Nah, jadi nanti ada software yang digunakan untuk membantu menghitung besar sampel, yaitu sample size. Jadi nanti tinggal memasukkan yaitu confidence intervalnya 95%, kemudian proporsinya adalah 0,2 dan presisi mutlaknya adalah 0,1, maka sampel size-nya atau besar sampelnya adalah 62. Jadi dibutuhkan minimal sebanyak 62 balita untuk menjadi sampel dalam penelitian ini. Nah, ini adalah penggunaan dari aplikasi atau software yaitu Sample Size 2.0 gitu ya, 2.0. Nah, ini nanti bisa kalian unduh di Google Chrome gitu ya, nanti bisa dicari yaitu Sample Size 2.0. Nah, ini yang digunakan adalah rumus besar sampel untuk estimasi proporsi gitu ya. Jadi gunakan yang bagian 1.1 yaitu estimating a population proportion with specified absolute precision. Jadi menggunakan presisi yang mutlak. Nah, setelah dipilih, nih ya, tinggal diklik. Setelah dipilih rumusnya, kemudian pilih yang tulisannya adalah estimate. Nah, ini tampilannya yaitu estimasi proporsi tadi. Kita tinggal masukkan confidence intervalnya 95%, bisa dipilih mau yang berapa kita gunakan. Kemudian tadi proporsinya adalah 0,2 atau 20%, presisinya adalah 0,1 atau 10%. Nah, maka didapatkan besar sampelnya adalah 62. Nah, kita sekarang akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu besar sampel untuk estimasi rata-rata. Nah, jadi sama halnya dengan besar sampel untuk estimasi proporsi, besar sampel untuk estimasi rata-rata ini digunakan juga untuk penelitian deskriptif. Jadi penelitian yang ingin mendapatkan gambaran atau deskripsi dari nilai rata-rata gitu ya, atau nilai mean dari suatu permasalahan penelitian. Nah, data yang digunakan dalam perhitungan besar sampel ini adalah data numerik atau yang skala ukurnya adalah interval dan rasio, karena dia merupakan estimasi rata-rata. Jadi untuk memperkirakan atau untuk mengestimasi nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini merupakan data numerik, nanti skala ukurnya bisa interval ataupun rasio. Nah, contohnya adalah misalkan seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata tekanan darah pada pekerja informal di Kota Palembang tahun 2021. Nah, di sini peneliti ini hanya ingin mengetahui saja nilai dari rata-rata tekanan darah pada pekerja informalnya. Maka nanti besar sampel yang digunakan adalah besar sampel untuk estimasi rata-rata. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa ingin melakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran rata-rata kadar kolesterol pada pekerja formal di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2021. Nah, sama halnya dengan contoh yang pertama tadi, di sini juga penelitiannya hanya ingin mendapatkan gambaran gitu ya, gambaran rata-rata kadar kolesterol pada pekerja formalnya. Nanti untuk perhitungan besar sampelnya menggunakan besar sampel untuk estimasi rata-rata.
Nah, ini adalah rumus perhitungan untuk besar sampel estimasi rata-rata. Jadi ada dua jenis, yang presisi mutlak dan presisi relatif. Di sini dia rumusnya adalah Z1 min alfa per 2 dikuadratkan dikali dengan sigma dikuadratkan dibagi dengan D dikuadratkan. Nah, sigma di sini adalah nilai standar deviasi di populasi. D di sini adalah presisi mutlak atau simpangan dari proporsi pada populasi yang dapat ditoleransi. Nah, di sini ada presisi relatif di mana epsilon, nilai E di sini itu adalah epsilon, merupakan presisi relatif gitu ya. Nah, mu di sini ini adalah mu ini adalah nilai rata-rata di populasi atau nilai min. Nah, epsilon ini didapatkan dari nilai presisi mutlaknya dibagi dengan nilai rata-ratanya atau mu-nya tadi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh penerapan penggunaan besar sampel untuk estimasi rata-rata ini. Misalkan seorang mahasiswa ingin melakukan penelitian yang berjudul Gambaran Kadar Hemoglobin pada Wanita Prakonsepsi di Kabupaten Semarang tahun 2021. Nah, untuk menghitung besar sampel pada penelitiannya, mahasiswa ini harus mencari informasi mengenai rata-rata kadar hemoglobin pada wanita prakonsepsi di Kabupaten Semarang. Nah, setelah mencari informasi, mahasiswa menemukan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mahdi et al. Tahun 2019 yang berjudul Asupan Zat Gizi dan Kadar Hemoglobin Wanita Prakonsepsi di Kabupaten Semarang. Maka besar sampel dapat dihitung dengan menggunakan data ini. Di sini ada rata dan standar deviasinya dari artikel jurnal penelitian Mahdi ini tadi. Kemudian peneliti menentukan nilai alfa 5% dan presisi relatifnya adalah 3%. Nah, yang diketahui dari hasil penelitian sebelumnya, ini ratanya 13,2 dan standar deviasinya adalah 1,2. Kemudian epsilonnya atau presisi relatifnya adalah 3% dan Z1 min alfa per 2-nya pada alfa 5% dan CI 95% senilai 1,96. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus besar sampel untuk estimasi rata-rata dengan presisi relatif, maka hasilnya sebanyak 35,27 dan dibulatkan menjadi 36. Jadi dibutuhkan minimal sebanyak 36 wanita prakonsepsi untuk menjadi sampel dalam penelitian ini. Nah, di sini bisa menggunakan software dari sample size tadi. Nah, didapatkan dengan jumlah yang sama. Nah, ini adalah penggunaan dari sampel size-nya. Jadi, untuk besar sampel estimasi rata-rata ini, kita memilih pilihan yang ketujuh, yaitu untuk continuous response variables. Nah, kemudian kita pilih yang estimating the population means, jadi untuk mengestimasi nilai rata-ratanya. Kemudian kita klik estimate. Nah, kemudian kita masukkan nilai presisi relatifnya tadi adalah 3%, kemudian rata-ratanya adalah 13,2, kemudian standar deviasinya adalah 1,2. Maka diperoleh besar sampel minimal adalah sebanyak 36 wanita prakonsepsi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ancaman bias pada sampel desain survei estimasi. Nah, adapun ancaman bias pada sampel desain survei estimasi ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah sampling error dan yang kedua adalah non-sampling error. Nah, sampling error di sini merupakan kesalahan yang ditimbulkan akibat peneliti hanya mengamati sebagian saja, tidak secara keseluruhan. Dan juga sampling error di sini berkaitan dengan teknik estimasi dalam metode samplingnya. Jadi untuk kesalahan yang disebabkan karena sampling ini tadi atau sampling error ini lebih mudah dikendalikan atau lebih mudah dikontrol dibandingkan dengan kesalahan yang disebabkan
dari bukan samplingnya atau non-sampling errornya tadi ini. Nah, sampling error di sini terdiri dari dua jenis, yaitu kesalahan yang disebabkan karena pemilihan responden atau selection error, dan kesalahan dari estimasinya atau estimation error. Nah, jenis yang kedua dari kesalahan yang bisa terjadi pada desain survei estimasi ini adalah non-sampling error. Non-sampling error ini merupakan kesalahan yang ditimbulkan karena sebab lain pada proses survei. Jadi dia di luar dari sampling error ini tadi. Jadi yang tidak berkaitan dengan teknik estimasi dalam metode samplingnya. Nah, untuk non-sampling error di sini ini lebih sulit untuk dikendalikan dibandingkan dengan yang sampling error. Non-sampling error ini bisa terdiri dari observation error, kesalahan pengamatan, jadi contohnya adalah over coverage, kemudian response error, dan processing error. Kemudian bisa juga yang disebabkan dari non-observation error, yaitu contohnya adalah non-respond dan juga under coverage. Jadi ini adalah ancaman bias pada sampel desain survei estimasi. Jadi bisa dua penyebabnya, yaitu sampling error dan non-sampling error. Nah, ini adalah kurva yang mengkaitkan antara sampling error dan non-sampling error. Nah, jadi di sini di sumbu Y di sini adalah errornya, kesalahannya, dan di sumbu X di sini adalah banyaknya sampel. Nah, ketika banyaknya sampel ditambah atau sampel ditambah, maka sampling errornya akan menjadi lebih kecil. Kemudian ketika samplingnya kita tambah, maka non-sampling errornya akan menjadi lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat dari kurva ini, maka kondisi B ini merupakan kondisi yang paling baik gitu ya, karena sampling errornya kecil. Nih, sampling errornya dia rendah, dan juga dia non-sampling errornya juga rendah gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mengecilkan atau mengatasi sampling error? Salah satunya kita bisa menambah sampel, karena dari kurva ini terlihat bahwa semakin sampelnya kita tambah ke sebelah kanan, maka sampling errornya akan semakin kecil. Namun konsekuensinya adalah non-sampling errornya akan semakin tinggi. Kenapa? Karena ketika sampelnya kita tambah, maka akan terjadi lebih banyak kemungkinan terjadi bias, lebih banyak kemungkinan terjadi pengumpulan data yang keliru gitu ya, dan lebih banyak kemungkinan terjadi pengumpul data yang melakukan kesalahan pada saat pengumpulan datanya, karena tadi sampelnya lebih banyak gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan non-sampling errornya akan semakin tinggi ketika sampelnya ditambah gitu. Nah, jadi kondisi yang paling optimal antara sampling error dan non-sampling error ini adalah kondisi B gitu ya. Ini kondisi yang paling baik gitu untuk mengendalikan sampling error dan non-sampling errornya. Nah, bagaimana contoh dari non-sampling error? Misalkan suatu survei dilakukan dan mendapatkan respon dari respondennya, saya tidak mau diganggu. Nah, ini merupakan penyumbang untuk non-sampling error, yaitu di bagian non-respon gitu ya. Jadi respondennya tidak ingin berpartisipasi dalam penelitiannya. Kemudian bisa juga kondisi pada saat survei anak saya tidak ada di rumah, biar saya saja yang mengisi kuesionernya. Nah, ini juga bisa meningkatkan kemungkinan dari non-sampling errornya, yaitu di bagian selection biasnya gitu ya. Jadi seharusnya data yang dikumpulkan adalah data anaknya, tetapi yang mengisi kuesionernya adalah si ibunya. Nah, ini tidak tepat gitu ya, dan ini nanti akan bisa meningkatkan non-sampling errornya tadi.
Kemudian bisa juga dari sisi si interviewernya atau si pengumpul datanya atau enumeratornya. Misalkan daripada capek mencari responden gitu kan, mendingan kuesionernya diisi sendiri saja gitu ya. Nah, ini juga salah satu kondisi yang bisa meningkatkan kesalahan dari non-samplingnya tadi. Dan kemudian bisa juga dari pengolah data gitu ya. Nah, pengolah datanya kualitasnya kurang teliti misalkan, atau kurang qualified gitu dalam mengolah datanya, sehingga itu juga bisa menyebabkan non-sampling errornya semakin besar. Nah, bagaimana cara mengatasi sampling error dan non-sampling error ini tadi? Nah, sampling error dapat diatasi dengan cara menyediakan kerangka sampel yang valid gitu ya. Jadi kerangka sampelnya harus disusun dengan baik. Kemudian data pendukung lainnya juga harus baik gitu ya. Nah, kriteria baik di sini adalah kerangka sampel ataupun data pendukung lain yang memiliki bias yang kecil dan ataupun memiliki non-sampling error yang kecil gitu. Jadi dia benar-benar valid gitu ketika kerangka sampel dibuat dan juga data pendukung yang lain dikumpulkan, kerangka sampel dan data pendukung ini benar-benar valid gitu, terjamin validitasnya. Nah, kemudian cara mengatasi non-sampling error ini, yang pertama adalah mulai dari tahap desain pengumpulan datanya atau desain surveinya. Nah, di sini kita bisa melakukan perekrutan enumerator atau pengumpul data, kemudian perekrutan tim pelaksana survei ini benar-benar orang yang berqualified gitu. Misalkan survei tentang kesehatan, maka enumerator atau pengumpul datanya sebaiknya adalah orang yang mempunyai background pendidikan tentang kesehatan. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan koordinasi antara pihak pengelola dan pelaksana surveinya untuk pelaksana di lapangan gitu. Misalkan enumerator tugasnya mengumpulkan data dan ada supervisor tugasnya adalah mengawasi jalannya pengumpulan data. Nah, supervisor ini sebaiknya benar-benar melakukan tugasnya, pengontrolan atau memonitoring jalannya pengumpulan data agar kualitas datanya menjadi lebih baik. Kemudian dari sisi pengolahan datanya, nah orang atau SDM yang nantinya mengolah data dari survei ini sebaiknya adalah orang yang memiliki kualifikasi atau yang sudah dilatih bagaimana nantinya pengolahan data di survei tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur pengambilan sampel untuk survei. Ada dua teknik yang dapat digunakan untuk mengambil sampel pada survei. Yang pertama adalah probability sampling atau random sampling, dan yang kedua adalah non-probability sampling atau non-random sampling. Nah, ketika nanti memilih menggunakan probability sampling untuk surveinya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan tentang sebuah populasi. Jadi generalisasi ke populasi target. Jadi hasil penelitiannya tadi atau hasil surveinya dapat digunakan untuk generalisasi atau menarik kesimpulan di populasinya. Namun ketika survei dilakukan dengan menggunakan non-probability sampling atau non-random sampling, maka hasil yang didapatkan dari survei atau dari penelitiannya tidak dapat menghasilkan estimasi parameter. Jadi tidak dapat digunakan untuk generalisasi ke populasi target gitu ya. Jadi hasil penelitian atau hasil surveinya hanya dapat digunakan untuk sampel saja gitu ya. Hanya dapat digunakan sebatas di sampel saja gitu. Jadi penggunaannya terbatas karena peluang dari responden untuk terpilih itu tidak sama. Nah, kemudian untuk yang probability sampling atau random sampling ini nanti prosedurnya bisa menggunakan metode Lotre atau metode harisan gitu ya. Kemudian bisa menggunakan tabel angka random. Biasanya ini tersedia di buku-buku metodologi penelitian atau di buku besar sampel.
dan juga bisa menggunakan bantuan program komputer seperti Excel ataupun SPSS yang bisa menampilkan atau yang bisa memberikan hasil dari angka yang telah di-random atau yang telah diacak. Nah, nanti untuk teknik pengambilan sampel untuk probability sampling atau random sampling ini bisa memilih dengan menggunakan simple random sampling ataupun systematic random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling, dan juga multistage random sampling. Sementara untuk teknik pengambilan sampel dengan non-probability sampling bisa menggunakan accidental sampling, purposive sampling, quota sampling, kemudian snowball sampling, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu besar sampel untuk populasi terbatas. Nah, populasi terbatas atau populasi yang terhingga ini merupakan populasi yang memiliki batas kuantitatif secara jelas. Artinya sudah ditentukan batas-batas tertentu oleh peneliti, gitu ya. Misalkan saya ingin populasinya adalah remaja putri usia 15 sampai 18 tahun. Nah, ini dinyatakan sebagai populasi terbatas karena sudah memiliki batas kuantitatif secara jelas. Nah, untuk di populasi terbatas, nantinya besar sampel dapat dihitung dengan menggunakan koreksi, gitu ya. Jadi ini n-aksen adalah jumlah sampel setelah dikoreksi, yaitu n-nya di sini adalah jumlah sampel sebelum dikoreksi dibagi dengan 1 ditambah dengan n jumlah sampel sebelum dikoreksi dan dibagi dengan besar populasi. Nah, ini adalah rumus besar sampel untuk estimasi proporsi populasi terbatas, di mana teknik penarikan atau pengambilan sampelnya menggunakan simple random sampling atau systematic random sampling, baik presisi mutlak dan juga yang presisi relatif. Nah, di sini ada tambahan, yaitu adalah ada jumlah populasinya atau n besarnya. Nih. Kemudian ini adalah rumus untuk estimasi proporsi dengan teknik penarikan sampelnya adalah stratified random sampling. Jadi yang menggunakan metode pengambilan sampel secara acak bertingkat, gitu ya. Jadi ada stratanya. Jadi ada tingkatannya. Ini untuk presisi mutlak dan ini untuk yang presisi relatif. Nah, kemudian ini untuk yang besar sampel estimasi proporsi dengan teknik penarikan sampelnya adalah cluster random sampling, gitu ya. Jadi ini adalah penarikan sampel secara acak kelompok atau cluster. Nah, di sini rumus ini selain kompleks, tetapi juga mengandung parameter TI yang sulit diketahui sebelum survei dilakukan. Nah, strategi yang digunakan adalah dengan menggunakan rumus untuk metode simple random sampling yang sebelumnya tadi, estimasi proporsi untuk teknik penarikan sampel yang simple random sampling atau systematic random sampling, kemudian dengan mengalihkan hasil perhitungan dengan design efek atau efek desain. Design efek atau DEF ini merupakan perbandingan antara varians pada sampel kompleks, misalkan adalah sampel cluster ini tadi, dengan varians yang diperoleh jika pengambilan sampel dilakukan secara acak. Jadi perbandingan varians pada desain kompleks dan desain acak sederhana. Ini nilai DEF-nya atau desain efeknya berkisar antara 2 sampai 4. Nah, kemudian ini adalah besar sampel untuk estimasi rata-rata dengan teknik penarikan sampel, yaitu simple random sampling ataupun systematic random sampling. Jadi ada presisi mutlak dan ada presisi relatifnya. Kemudian ini untuk estimasi rata-rata dengan teknik penarikan sampel stratified random sampling, baik untuk presisi mutlak dan presisi relatif. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan teknik penarikan sampel yang stratified random sampling. Misalkan suatu penelitian dilakukan pada satu fakultas di universitas negeri untuk mengetahui prevalensi anemia pada staf
fakultas tersebut. Jadi tujuannya hanya ingin mengetahui prevalensi anemia. Maka rumus besar sampel yang digunakan adalah estimasi proporsi. Hasil penelitian awal menurut golongan pegawai negeri memperlihatkan prevalensi anemia sebesar 60% pada pegawai golongan 1, 50% pada pegawai golongan 2, 30% pada pegawai golongan 3, dan 20% pada pegawai golongan 4. Nah, karena sudah diketahui masing-masing proporsi atau prevalensi anemia pada berbagai golongan ini, jadi golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4, maka teknik penarikan sampelnya menggunakan stratified random sampling. Jadi ada stratanya dia. Jadi strata 1, 2, 3, 4. Jadi ada tingkatan. Nah, pada fakultas tersebut terdapat 100 orang pegawai golongan 1, 100 orang pegawai golongan 2, 150 orang pegawai golongan 3, dan 50 orang pegawai golongan 4. Kemudian pertanyaannya, berapa besar sampel yang diperlukan jika peneliti menginginkan presisi mutlak sebesar 10% dengan derajat kepercayaan atau confidence intervalnya 95% dan alokasi sampel proporsional untuk setiap stratum atau stratanya. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Jadi karena rumusnya cukup rumit gitu ya, jadi besar sampelnya dilakukan dengan bantuan tabel seperti berikut. Jadi kita bagi dulu golongannya 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini adalah jumlah populasi di masing-masing golongan, 100 untuk golongan 1 dan golongan 2, 150 golongan 3, dan 50 golongan 4. Didapatkanlah jumlahnya 400. Kemudian di sini WH di sini adalah bobot gitu ya, pembobotan, di mana didapatkan dari jumlah populasi di masing-masing golongan dibagi dengan total seluruh populasinya. Jadi bobot untuk golongan 1 ini adalah 100 dibagi 400. Kemudian golongan 2 ini bobotnya adalah 100 dibagi 400. Golongan 3 ini adalah 150 dibagi 400 dan golongan 4 bobotnya 50 dibagi 400. Kemudian di sini adalah jumlah populasi di masing-masing golongan dikuadratkan. Kemudian ini adalah proporsi atau prevalensi anemia di masing-masing golongan. Ini perkalian antara jumlah populasi dengan proporsi di masing-masing golongannya. Jadi ini dikalikan dengan ini, NH dikalikan dengan PH-nya, kemudian seluruh golongan dan dijumlahkan. Kemudian ini adalah NH dikali dengan PH dikali dengan 1 min PH. Hasilnya 100 dikalikan dengan 0,6 dikalikan dengan 1 dikurangi 0,6. Hasilnya adalah 24 untuk golongan 1. Begitu seterusnya didapatkan totalnya adalah 88,5. Kemudian di kolom terakhir adalah jumlah populasi di masing-masing golongan dikuadratkan dikali dengan prevalensi di masing-masing golongan dikali dengan 1 dikurangi prevalensi di masing-masing golongan dibagi dengan bobotnya. Ini didapatkan hasilnya untuk masing-masing golongan kemudian ditotalkan. Kemudian untuk N-nya menjadi Z1 min alfa per 2 dikuadratkan. Tadi alfanya adalah 5%, maka Z tabelnya atau nilai distribusi normal bakunya menjadi 1,96 dikuadratkan dikali dengan total ini NH dikuadratkan dikali PH dikali 1 min PH dibagi dengan bobotnya 35.400 dibagi dengan jumlah keseluruhan populasi 400 dikuadratkan dikali dengan D-nya atau presisi mutlaknya 0,1 dikuadratkan ditambah dengan Z1 min alfa per 2 dikuadratkan dikali dengan jumlah atau total dari NH dikali PH dikali 1 min PH. Maka didapatkan N-nya adalah 70,09 sehingga diperlukan besar sampel secara keseluruhan adalah 71 pegawai. Nah, tadi yang diminta adalah alokasi proporsional gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, di golongan 1 tadi ada 100 populasi dibagikan dengan keseluruhan populasinya 400 dikalikan dengan 71. Ya, jadi ada 18 pegawai yang nanti dirandom dari 100 pegawai di golongan 1.
Golongan 2 juga seperti itu sama. Golongan 3 150 dibagi 400 dikali 71, hasilnya adalah 27. Golongan 4 juga seperti itu, 50 dibagi 400 dikali dengan 71, hasilnya 9 pegawai. Jadi total keseluruhannya sekitar 72 pegawai. Nah, ini adalah hasil dari penggunaan sample size untuk stratified sampling gitu ya. Nah, didapatkan hasilnya 71 sama dengan perhitungan manualnya. Nah, ini penggunaan dari sample size. Jadi kita pilih yang sampel survei. Kemudian tadi menggunakan teknik penarikan sampelnya adalah stratified sampling. Maka kita pilih yang stratified sampling, kemudian kita klik yang estimate. Nah, di sini keluar untuk yang 8.2 stratified samplingnya, confidence intervalnya 95%, presisinya tadi adalah 10% atau 0,1, kemudian jumlah stratanya ada 4. Kemudian populasi di masing-masing strata tinggal kita ketikkan. Untuk yang strata 1 100, strata 2-nya juga 100, strata 3-nya 150, dan strata 4-nya kita tinggal gunakan scroll yang ke samping yaitu sebesar 50. Kemudian untuk proporsinya atau prevalensi anemia tadi di golongan 1 yaitu 0,6, kemudian di golongan 2 yaitu 0,5, di golongan 3 yaitu 0,3, dan di golongan 4 yaitu 0,2. Kemudian untuk bobotnya atau weightnya yaitu di golongan 1 adalah 0,25, golongan 2 juga 0,25, di golongan 3 0,375, di golongan 4 yaitu 0,125. Maka didapatkan besar sampel minimalnya adalah 71, sama dengan perhitungan manualnya. Nah, ini adalah tugas untuk pertemuan kelima ini, yaitu mencari besar sampel, estimasi proporsi dengan presisi relatif dengan menggunakan teknik penarikan sampel yang stratified random sampling. Jadi ini datanya, kemudian presisi relatifnya sebesar 10% dan derajat kepercayaannya 95% dengan alokasi sampelnya secara proporsional untuk di masing-masing strata. Jadi silakan dikerjakan, silakan dibuat, silakan diketikkan, kemudian nanti dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Nah, berikut ini adalah sumber referensi yang digunakan dalam materi ini, jadi nanti kalian bisa membaca lebih dalam mengenai besar sampel untuk estimasi proporsi maupun estimasi rata-rata. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.